Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Siap, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, satu orang memimpin kita dengan doa. Silakan. Shalom. Baik, terima kasih kepada ini yang sudah berdoa untuk ketua kelas. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Pak. Baik. 15 orang. Semuanya hadir. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya, Pak, identifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Oke, baik, terima kasih. Mengidentifikasi informasi aktual yang ada dalam teks ceramah. Ya, setelah mengidentifikasi apa manfaat daripada teks ceramah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa menjelaskan? Saya, Pak. Silakan Fanya. Jadi manfaat dari ceramah adalah dapat mendengarkan informasi dari ceramah tentang bidang ilmu tertentu. Terima kasih Fanya. Kita berikan tepuk tangan kepada Fanya. Oke. Pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan materi yang lalu, dan hari ini kita akan belajar menganalisis struktur, isi dan kebahasaan dalam teks ceramah. Dan kompetensi yang kita akan pelajari yaitu 3.6, menganalisis isi, struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks ceramah. Dengan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu menganalisis informasi yang terdapat dalam teks ceramah, dan kedua menelaah struktur teks ceramah, dan yang ketiga menganalisis unsur kebahasaan berupa kata persuasif, kata ganti, kata-kata teknis dan kata kerja, serta kata sambung. Dan tujuan yang ingin kita harapkan setelah pembelajaran ini yaitu dengan pembelajaran display learning, peserta didik dapat menganalisis isi, struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, sebagai pengantar, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita kali ini, Anda perhatikan video yang saya tayangkan. Selama kita masih hidup, jangan pernah berharap kita bisa tenang sepanjang hari. Ada beberapa sisi kehidupan yang harus kita pahami. Setelah Anda menonton tayangan video motivasi tadi, apa isi daripada tayangan tersebut? Motivasi. Ya? Motivasi. Video tersebut berupa salah satu contoh video ceramah
Baik, Anda sudah bisa menganalisis isi. Nah, Anda perhatikan di tayangan tersebut ada contoh ceramah mana yang menjadi orientasi atau pendahuluan, mana yang menjadi isi, dan mana yang menjadi reorientasi atau penutup daripada teks ceramah. Anda cermati baik-baik sehingga sebentar dalam menganalisis teks ceramah Anda sudah memahami. Baik, sekarang Anda ke kelompok masing-masing seperti yang kita sudah bentuk di awal pertemuan kita di kelas 11. Ada 4 kelompok ya. Jadi silakan ke kelompok membentuk kelompok masing-masing sehingga kita menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Silakan. Nah, sekarang saya akan membagikan teks ceramah. Anda menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks ceramah tersebut. Ada yang kalian kurang pahami dari bagaimana menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan? Saya Pak, Ya. dalam memahami mengenai analisis isi teks dalam ceramah. Baik, ya, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana kita akan menganalisis isi yang terdapat dalam teks ceramah. Yang pertama, Anda perhatikan teks ceramah tersebut. Bacalah teks itu dengan cermat sehingga Anda dapat memahami apa isinya. Yang kedua, catatlah, ya, Anda mencatat informasi-informasi apa yang ada dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, rangkailah informasi-informasi yang Anda catat menjadi sebuah paragraf yang padu. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Jadi informasi yang saya dapat dari sini isinya sangat baik. Topiknya sesuai dengan kehidupan peserta didik. Argumen-argumen yang disajikan dengan bahasa yang ringan. Anda menganalisis isi. Nah, sekarang Anda menentukan mana yang menjadi pendahuluan, mana yang menjadi isi dan penutup daripada teks ceramah. Adakah istilah-istilah baru dalam teks ceramah tersebut? Bagaimana konjungsinya, kata gantinya, kalimat persuasif dan kalimat kompleks. Jadi masing-masing membagi peran untuk menemukan apa yang menjadi tagihan kita. Strukturnya lengkap. Bagian awal mengenalkan permasalahan utama, yakni tentang pembenahan ragam bahasa Indonesia,
di kalangan pelajar. Mulai dari pendahuluan, isi dan penutup. Bagian awal mengenalkan permasalahan utama, yakni tentang penggunaan ragam bahasa Indonesia di kalangan pelajar. Bagian isi menjelaskan berbagai argumentasi pembicara tentang masalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat. Bagian akhir merupakan simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya, ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran, disertai pula sejumlah alasan. Secara keseluruhan, Baik, waktu kita untuk berdiskusi sudah cukup. Sekarang Anda akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Ya, jadi untuk penampil pertama, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membaca hasil diskusi kami, yaitu di bagian aspek analisis isi. Isinya sangat baik, topiknya sesuai dengan kehidupan peserta didik, ya, tentang remaja dan bahasa. Argumen-argumen yang disajikan dengan bahasa yang ringan, secara keseluruhan mudah dipahami. Kami akan menyampaikan hasil analisis kami, isi struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Selanjutnya adalah kelompok terakhir, kelompok 4, untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Baik, Anda sudah memahami ya bagaimana menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Apa yang Anda sudah peroleh ketika kita membelajarkan materi ceramah dengan model pembelajaran yang kita sudah gunakan? 1. Silakan. 1. Berbuka, berupa pengenalan isu, masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini Kebahasaan dalam teks ceramah. Saya Pak, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah yang saya pahami yaitu 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. 2. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. 4. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, dan menyimpulkan. 5. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Soalnya Anda menganalisis isi atau informasi apa yang ada dalam penggalan teks ceramah yang ada dalam LKPD. Waktunya 5 menit ya? Ya, Pak. Ya, 5 menit dari sekarang. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita minggu depan yaitu mengonstruksi teks ceramah. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak, silakan memimpin kita dalam doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Demikian pembelajaran
Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Bye.